Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, para asatidzah, dan para peserta, para sepuh, para aparatur pemerintah yang hadir di malam hari ini. Mungkin banyak yang sebagian besar tidak mampu saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa taklim, rasa cinta saya, baik dari RT, RW, lurah maupun para ulamanya, terutama bak seorang anak kepada orang tuanya, seorang adik kepada kakaknya, seorang murid kepada gurunya. Dari lisan yang hina ini, semoga Allah membiarkan mereka semua di dunia. Memberikan mereka dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan kepada Rasul, dan semoga segala macam hajatnya dikabulkan dan dipermudah oleh Allah. Wabil khusus saya tujukan kepada seluruh pengurus masjid Khairul Anam, DKM, pengurus marbotnya, dan jamaah majelis taklim beserta seluruh hadirin yang hadir dari anak-anak kita, bidah-bidah kita. Semoga Allah memuliakan mereka di dunia dan di yaumul qiyamah. Jika mereka menjadikan membaktikan diri mereka dan membaktikan umur mereka atau kehidupan mereka atau aktivitas mereka di baitil buyutillah, saya punya harapan besar agar Allah memakmurkan kehidupan mereka di dunia dan di yaumul qiyamah. Dan kemakmuran sesungguhnya itu adalah ketika mereka hidup di dunia berdampingan dengan sunnah Nabi Muhammad, dan nanti di yaumul qiyamah berdampingan dengan Nabi Muhammad di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal. Dan juga kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, para donatur yang di malam hari ini ikut hadir atau yang ikut mensukseskan acara ini, para khadimin yang ikut membantu terlaksananya acara majelis ini. Semoga Allah memuliakan antum semua di dunia dan di yaumul qiyamah, mengabulkan segala macam hajat dunia dan hajat akhirat, hajat dunia bil maisarah wa hajat akhirat bil maghfirah. Yang saat ini Allah akan segala macam penyakitnya. Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan yang punya hajat mudah-mudahan tidaklah keluar dari majelis ini. Hajat dunia, hajat akhirat, berkat dulu dari majelis ini, Allah kabulkan, Allah permudahkan segala macam hajat tersebut. Yang pengen nikah, mudah-mudahan Allah kasih jodohnya soleh dan solehah. Yang pengen punya anak, mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang soleh dan solehah. Yang pengen berangkat haji atau umroh,
Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada mereka Allah yang berkelanjutan, kekuatan Allah yang berkelanjutan, sehingga mereka diberikan untuk melaksanakan haji dan umrah, dan Allah berikan haji dan umrahnya haji mabrur, sa'i masykur, wa tijarah dengan tabur, wa zamban maghfur, wa umrah mabrur, wa ziyaratul rasul siminan ba'da sinin. Amin ya rabbal. Yang terakhir, khususkan ini terakhir, ampun hutang, ya, ampun hutang bayar, ampun bayar, lunas hutang, bayar, kemudian Allah kasih rezekinya yang luas, yang banyak, yang berkah, sehingga mampu melunasi setiap hutang tersebut. Amin ya rabbal. Alhamdulillah hamdan li rabbil fasana bi Muhammadin wa 'abadana min dhulmati jahli wa dayri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-muhtadi man da'ana ilaihi bil idni wa banadana labbaika ya man dallana wa 'adana labbaika ya Rasulullah Allahumma shalli alaihi labbaika ya Habibullah labbaik ya nabiyina Muhammad habibina Muhammad qulubina Muhammad qurratu ayunina Muhammad kafirna fid dunya fil barzakh wa fil yaumil qiyamah. Habibi wa habibukum, kekasihku dan kekasih kalian, pujaan hatiku dan pujaan hati kalian, buah mata hatiku dan buah mata hati kalian, penyebabku dan penyebab kalian, pemberi syafaat untuk badan kalian, penyelamat kehidupanku dan kalian di dunia, di barzakh dan di yaumul qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, limpahan bersyukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan yang agung, perkumpulan yang akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah, yang akan menjadikan sebab yang dulu pernah ada kelompok manusia, mereka berkumpul untuk meremehkan perkumpulan yang kita saat ini kita agung-agungkan. Yang dulu kelompok manusia itu menghina, bahkan mencaci perkumpulan yang saat itu mereka hadir, tapi di malam hari ini kita hadir mengagungkan, memuliakan, dan menjadikan peringatan di dalam setiap kehidupan kita. Perkumpulan yang setiap mereka ketika mendengar perkara tersebut di zaman itu mereka mengingkarinya, tapi di zaman sekarang kita adalah orang-orang yang menyakininya secara zahir dan batin. Perkumpulan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan berkat perkumpulan ini, jika Allah samakan, perbandingkan mereka-mereka yang menghina di zaman tersebut, di zaman Nabi Muhammad, dengan perkumpulan saat ini, maka ikhwan diketahuilah, maka senikmat perkumpulan adalah perkumpulan yang dibentuk kita. Sebaik-baik perkumpulan maka adalah sebaik-baik perkumpulan kita di malam hari ini. Seagung-agung perkumpulan adalah sebaik-baiknya perkumpulan, adalah agungnya perkumpulan mereka yang akan menjadikan iman mereka, hati mereka makin bertambah, keyakinan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi Muhammad, keyakinan kepada Nabi Muhammad, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad, yang insyaallah di malam hari ini kita berada di dalam perkumpulan tersebut.
Salawat dan salam dan lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita Nabi Muhammad. Saya malam-malam yang keluar waktunya tenaganya, tapi hanya segelintir perkara yang tidak fokus. Mudah-mudahan ini perkumpulan yang menyebabkan kita berkumpul akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Karena ini perkumpulan sama seperti perkumpulan dulu. Ya, kenapa? Kalau dulu mereka dipanggil oleh Abu Jahal, diundang oleh Abu Jahal, diprovokatorin oleh Abu Jahal, digomporin oleh Abu Jahal. Untuk apa? Untuk meremehkan orang yang kita cintai, untuk meremehkan atau menghina orang yang kita hormati dan orang yang kita cintai, Nabi Muhammad. Tapi di malam hari ini kita berbeda dengan mereka. Kita adalah orang-orang yang berkumpul meyakini surat-surat zahir batin secara 100% dan kita beriman dengannya. Insya Allah perbedaan kita akan membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Kalau dulu mereka mungkin akan berbicara, tapi kalau kita duduk di tempat ini mendengar dengan bersama, agar kita mendapatkan kebaikan dari cara tersebut. Insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita, Nabi kita, yang kehidupannya suri tauladannya, cerita bahkan sebelum beliau diciptakan hingga beliau dilahirkan di dalam ibundanya beliau, wanita yang mulia Baba Aminah, dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib, lalu dipelihara atau dijaga oleh pamannya Abu Talib, manusia yang mulia yang setiap tindak tanduknya menjadikan kehidupan dan cerita bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan pelajaran di dalam kehidupannya. Setiap tindak tanduknya menjadi buah bibir yang diakui oleh setiap orang yang beriman kepadanya atau yang tidak beriman dengannya. Setiap tutur katanya menjadi pembicaraan. Setiap orang yang mengenal ataupun yang tidak mengenalnya, wajah fisiknya diidola-idolakan bagi setiap para wanita di zaman tersebut, dan diidola-idolakan bagi setiap mereka yang mendapatkan iman, mendapatkan tuntunan ilahi melalui Nabi Muhammad. Hingga di dalam satu kehidupan dipilihlah Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Semenjak beliau lahir, orang-orang mengetahui bahwa Nabi Muhammad manusia yang suci. Semenjak beliau lahir, orang-orang mengetahui bahwa ini orang mempunyai cerita yang berbeda dan mempunyai kemuliaan tersendiri yang tidak pernah mereka dapatkan dari orang kalangan Arab tersebut. Hingga dewasalah Nabi Muhammad, hingga mendapatkan perintah untuk membawa agama yang agung, agama Islam, untuk mengenalkan kepada setiap orang di zaman tersebut. Tapi
Tapi yang paling utama yang dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan yang paling utama yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, innama ana bu'istu mu'alliman. Innama ana bu'istu mu'alliman. Sungguhnya aku tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali sebagai orang yang menyeru, yang mengajarkan, yang memberikan tarbiyah atau pendidikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, salah sekali. Sehingga tarbiyah tersebut, pendidikan tersebut bukan hanya dengan perkara yang kecil diberikan oleh Nabi Muhammad, diusung oleh Nabi Muhammad, dibawa oleh Nabi Muhammad untuk dikenalkan kepada mereka orang-orang yang ada di tempat tersebut tentang syariat Islam atau dinullah, agama Allah. Setelah mereka dikenalkan oleh Nabi Muhammad tentang agama Allah, Nabi Muhammad berperang, Nabi Muhammad mengembal, Nabi Muhammad memperjuangkan, yang mana dulu di masa jahiliyah itu satu perbuatan yang hina, itu satu perbuatan yang tercela, tapi di dalam syariat Nabi Muhammad keburukan itu merupakan hal yang baik. Contoh ya, yang dulu di zaman jahiliyah, yang saya sebutkan dulu di zaman jahiliyah itu menjadi hina, tapi dengan datangnya Nabi Muhammad menjadi hal yang mulia. Wanita dulu di zaman dulu nggak ada harganya, diperebutkan dan dipakaikan pakaian yang tidak senonoh. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, maka mereka menjadi wanita yang mulia. Mereka dipakaikan pakaian yang mulia. Mereka dikenalkan tentang adab dan cara akhlak yang mulia, hingga mereka menjadi mulia di mata Nabi Muhammad SAW. Lalu yang buruk di zaman jahiliyah, yang baik di zaman jahiliyah, akan tetapi menjadi mulia di zaman, menjadi hina di zaman Nabi Muhammad. Apa? Penyembahan terhadap patung-patung. Yang patung tersebut terbuat dari makanan, gandum. Jika mereka nggak punya harta, maka patungnya dimakan oleh mereka. Di zaman jahiliyah itu mulia, zaman jahiliyah itu agung. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada penyembahan kecuali kepada Allah. Setiap yang mereka anggap mulia di zaman tersebut maka menjadi hina ketika datang Nabi Muhammad. Hingga datanglah berbagai macam perintah-perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sehingga para orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kufar, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka tidak mau berada di dalam agama Islam. Singkat cerita, maka perjuangan tersebut sangat berat dibawa oleh Nabi Muhammad. Perjuangan itu tidak gampang diasuh. Perjuangan itu tidak gampang dibawa dan dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad menikah dengan Ummu Khadijah, seorang wanita yang paling kaya raya di negeri Arab saat itu, seorang pedagang, saudagar, seorang janda yang terkenal tapi muhtaram. Kehidupan Ummu Khadijah walaupun dia jandanya muhtaram, jandanya mulia, walaupun dia seorang wanita, tapi seorang wanita yang pekerja keras di zaman tersebut, mempunyai usaha sampai dikenal oleh negeri orang Arab saat itu. Baik orang yang ada di negeri Arab di kota Makkah atau di kota Madinah, ataupun mereka yang berada di negeri Islam. Maka ketika Nabi Muhammad menikah dengan Ummu Khadijah, maka Ummu Khadijah menjadikan dirinya
dan apapun yang dimiliki oleh bangsa kita untuk menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan tidak gampang, perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang diasuh oleh Nabi Muhammad ini satu perjalanan yang merupakan taruhannya nyawa. Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak pernah gentar, tidak pernah takut, tidak pernah risau, tidak pernah khawatir, karena Nabi Muhammad tahu Sang Pencipta Allah akan selalu berada di dalam sisinya, dan Nabi Muhammad tidak pernah berpindah atau menyandarkan segala sesuatu kesusahannya kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling agung. Datanglah perintah, berbagai macam perintah. Terjadilah peperangan dengan berbagai macam peperangan. Datanglah setiap kewajiban yang di saat itu belum datangnya arkanuddin atau arkan Islam, sehingga datanglah berbagai macam perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad atas perintahnya Allah untuk disebarkan dan disampaikan, hingga datanglah satu masa di mana Nabi Muhammad mempunyai seorang istri yang cantik, salehah, yang berpegang teguh dengan syariat Islam, yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang membela Nabi Muhammad, yang mengorbankan seluruh hartanya buat dakwahnya Nabi Muhammad. Dan satu orang, Sayyidina Abdul Muttalib, pamannya, yang menjadi tameng bagi dia, yang menjadi penghalang bagi setiap orang kafir Quraisy untuk berbuat sesuatu hal yang dahsyat kepada Nabi Muhammad. Kalau selagi masih ada Sayyidina Abdul Muttalib saat itu, maka orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti Nabi. Kalau mau menyakiti itu perkara yang kecil, nenggol yang kecil. Tapi ketika Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, seorang pemuka kafir Quraisy, seorang manusia yang ditakuti bahkan diseganin oleh orang-orang kafir saat itu, mereka tidak berani mengganggu Nabi Muhammad, mereka tidak berani mencaci maki Nabi Muhammad dengan terang-terangan atau dengan dahsyat, karena yang dilihat oleh orang kafir Quraisy ada Sayyidina Abdul Muttalib saat itu. Tapi ketika dua orang ini wafat, setelah Nabi Muhammad menerima perintah wahyu, menerima segala macam yang diperintahkan oleh Allah, menyebarkan segala macam yang diperintahkan oleh Allah, dan setelah berjalan 1 tahun sebelum Hijriyah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan satu undangan yang sangat agung, yang dimana sebelum datangnya perintah ini, Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang sangat dahsyat. Sekarang begini, saya mau bertanya, ya kan? Tapi kalau kita sayang apa aja, kita tidak kuat kalau kita dalam orang tua kita betul. Jadi Nabi Muhammad tidak punya orang tua dari kecil. Diasuh oleh Halimah Sa'diyah dan kakeknya Nabi Muhammad, lalu oleh pamannya Sayyidina Abdul Muttalib. Nabi Muhammad seorang manusia yang memang tidak dititipin harta benda, tapi mempunyai seorang istri yang berani berkorban untuk syariat Islam. Pamannya yang menjadi penghalang hingga tersebarnya Islam ini hingga saat ini, ikhwan. Dan Bubaba Khalidah yang mempunyai harta, bahkan mengorbankan dirinya untuk tersebarnya syariat Islam ini, wafat pada bulan yang sama. Bilang ulama, ada yang mengatakan 1 bulan lebih, 1 bulan beberapa hari, 5 hari, ada yang mengatakan 1 bulan sama, ada yang mengatakan di hari yang sama, ada yang mengatakan di beberapa hari.
wafatlah Sayyidina Abdul Muttalib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wafatlah istrinya tercinta Abu Bakar Khadijah. Kalau kita lihat bagaimana perasaannya, kalau kita dibilang contoh orang tua kita jelas, alhamdulillah derajat. Mudah-mudahan masih punya orang tua, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya orang tua kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dan jika orang tua kita telah ditentukan oleh Allah mendahului kita, ya orang tua kita ini yang mengusahakan kita hingga saat ini. Lalu kita menikah, kita mempunyai seorang istri salehah yang baik, yang taat, yang manut, yang berani berkorban untuk tersebarnya syariat Islam ini. Lalu juga wafat, rasanya seperti apa? Kalau kita sudah hadir di Tuhan, gimana rasanya Nabi Muhammad? Ditinggal oleh dua manusia yang sangat berkorban untuk syariat Nabi Muhammad dan untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rasanya itu? Kita ditinggal oleh orang tua kita tidak sanggup kadang-kadang. Bahkan ditinggal oleh keluarga kita pun kadang tidak sanggup. Bahkan kita bisa merung-merung. Bahkan kita bisa nyalahkan keadaan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad ikhwani, ketika mendapatkan perintah atau dipilih menjadi Nabi, Nabi Muhammad mengalami berbagai macam ujian, mengalami berbagai macam fitnah, mengalami berbagai macam gangguan, mengalami berbagai macam perkara yang sulit. Bahkan setiap perkara yang sulit itu dikatakan oleh ulama tidak pernah dirasakan oleh para anbiya terdahulu. Setiap kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad tidak pernah dirasakan oleh para anbiya terdahulu. Dikatakan setiap perkara yang nikmat, setiap perkara yang sedih, maka Nabi Muhammad mendapatkan yang lebih sedih dari itu. Tapi setiap perkara yang nikmat, Nabi Muhammad pun mendapatkan yang lebih dari itu. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah hadiah, ikhwan. Sebuah hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Setelah melewati fase begitu dahsyat, setelah mengalami kehidupan yang begitu hebat, dimusuhin, dicaci maki, dihina, baru mendapatkan hadiah. Tapi Nabi Muhammad SAW berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh. Mengeluhnya akan perbuatan orang yang telah berbuat balik kepada yang tidak, ya Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah bersandar kepada sesuatu makhluk apapun kecuali kepada Allah. Nabi walaupun ditimpa musibah berturut-turut berulang-ulang kali, Nabi Muhammad tidak pernah lepas dari lisannya mengingat Allah. Segala kehidupan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad diserahkan kembali kepada Allah. Tidak pernah satu perkara pun diriwayatkan atau setiap musibah apapun Nabi Muhammad tidak bersandar kepada Allah atau menentang atas ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Setelah ditinggal paman dan istrinya tercinta, ujian yang Nabi Muhammad dapatkan makin bertubi-tubi, makin dihina, gangguan fisik makin menjadi-jadi oleh orang kafir Quraisy. Tapi lihat Nabi Muhammad berpaling dari Allah dan mengeluh, tidak ridho atas ketentuan Allah itu. Nabi Muhammad tetap berjalan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mengeluh sedikit pun. Beda dengan kita. Kita ini kalau kena musibah, ya Allah, karena saya harus begini, ya tobat kok begini. Ya Allah, nggak sanggup menerima musibah ini. Padahal Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Padahal kita harus menjadi orang yang tidak mau menyandarkan diri kita kepada Allah. Kalau kita mengetahui bahwa Sang Khalik yang menentukan setiap perbuatan makhluknya. Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa kalau mau bersandar, mau mengeluh, maka bersandarlah kepada Sang Pencipta. Kalaupun mau mengeluh, maka keluhkanlah kepada Sang Pencipta. Tapi keluhannya beda. Coba dengarkan setelah perjalanan ini. Ketika wafatnya dua manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad berangkat hijrah. Kemana? Ke negeri Taif yang kita tahu sering dengar kita ceritain. Singkat cerita, ketika negeri Taif datang dengan harapan. Orang-orang Taif itu negerinya dingin sana. Dengan harapan agar diterima dakwahnya Nabi Muhammad. Coba kita ini contoh punya masalah, datang ke kakak, tapi yang datang bukan kebaikan, bukan sambutan yang lemah lembut, malah dihina, dicaci maki, enak. Datang punya masalah sama saudara yang paling dekat ini, kita yang paling dekat dulu. Kita punya masalah, datang kepada kakak kita atau ke orang tua kita, lalu orang tua kita nyalahin kita, dari mana alasan? Udah nolongin kakak, ngatain dia, terus nyalahin lagi. Gimana rasanya? Ini orang terdekat. Coba kalau orang jauh yang kita kenal, mau nggak kita cerita seperti itu? Enggak kadang. Tapi Nabi Muhammad dia untuk mengemban dakwahnya Allah, Nabi Muhammad setelah mendapatkan amun hazan, saat itu Nabi Muhammad keluar ke negeri Taif dengan harapan dakwah atau yang hal urusan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tersampaikan dan diterima oleh orang-orang negeri Taif. Baru masuk ke negeri Taif bersama para sahabatnya. Apa yang dihadapkan oleh Nabi Muhammad? Sambutan hangat. Atau sambutan tidak hangat tapi mempersilakan. Atau keluar kalimat-kalimat yang baik saja, atau minta tolong diusir dengan baik-baik saja. Nabi Muhammad masuk ke negeri Taif. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Penghinaan yang paling dahsyat itu jika dilakukan oleh anak kecil. Orang tua yang turun tangan, kata orang tua yang kecil suruh maju semuanya, ambil batu, lemparin ke orang, hina ke orang, caci maki ke orang. Tadi itu ketika Nabi Muhammad masuk ke negeri Taif, Nabi Muhammad dilemparin batu oleh anak-anak kecil, sambil dihina, sambil diremehkan, sambil dicaci maki. Musibahnya nggak pernah berhenti. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyalahkan, tetap bersandar kepada Allah. Ketika berharap dengan harapan orang negeri Taif akan menerima syariat Islam, tapi didapatkan hinaan, cacian dan lemparan batu. Dilempar batu itu di kakinya Nabi Muhammad biar terjatuh Nabi Muhammad. Salah satu sahabat tidak menginginkan tersebut sehingga mereka menjadikan dirinya menjadi tameng. Lalu Nabi Muhammad bersandar keluar dari negeri Taif, bersandar di sebuah pohon. Coba pernah dengarin kisah. Adakah manusia yang dizalimi terus dia ngomong, ya Allah, seperti kalau kisah Nabi Muhammad ini. Ketika bersandar di pohon itu, Nabi Muhammad berdoa dengan doa Allahumma inni ashku ilaik da'ufat quwwati wa hali. Di dalam hadis banyak maknanya di dalam hadis. Ya Allah, sesungguhnya aku ini ngeluh kepada Engkau, bergesah kepada Engkau. Biasanya kalau kita gesahin atas perbuatan orang-orang yang zalim,
balas Allah orang zalim sama ayah. Gua gak demen dia ngambil harta saya, dia ngambil keluarga saya, dia ngambil istri saya, dia ngambil. Pokoknya kalau kesahnya akan disampaikan kepada Allah. Kalau kesahnya dia, deritanya dia akan disampaikan kepada Allah dan menuntut balik atas perbuatan tersebut. Tadi beda dengan Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi. Nabi yang dikeluhkan kesahnya apa? Ya Allah, aku mengeluh kepada Engkau atas ketidakmampuanku. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak nyalain orang Taif, enggak. Kan mestinya ngeluhkan bisa. Ya Allah, ini orang Taif nggak mau terima saya. Dia nggak mau terima saya dilemparin batu. Ya Allah. Kan mestinya begitu kalau ngeluh kesah. Enggak, Nabi Muhammad menyandarkan dirinya atas ketidakmampuannya, ketidakpunya kekuatan dirinya untuk merubah hal tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini yang hilang di dalam diri kita. Kadang kalau kita ngeluh kesah sampai semua buat salah ya Allah, yang orang kasih dia hidayah ya Allah. Itu ngambil harta, itu ngambil ini, ngambil itu, orang balik ini, balik itu, ya Allah kasih hidayah. Jangan. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menjadikan keluh kesahnya itu atau yang dia terima atas perbuatan orang lain tersebut menjadi kesalahan orang lain. Enggak. Nabi Muhammad keluh kesahkan atas ketidakmampuannya. Ini yang hilang di dalam diri kita. Satu. Kedua, ketika Nabi Allah dilempar pakai batu, bersandar di pohon tersebut, datang malaikat penjaga gunung. Kita tahu. Untuk apa malaikat penjaga gunung? Kesel, pegel sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Dia diperintahkan oleh Allah, ya wahai Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada engkau dan menyampaikan kepada engkau, jika engkau ingin di warga Taif, saya hidupkan atau saya balikkan gunung untuk menerima mereka. Izinkan kepada saya untuk apa? Untuk membalikkan gunung ini kepada mereka. Kalau kita apa yang terjadi? Ini nggak apa-apa bisa lihat. Biar bos nada tuh orang yang sambung. Ini kalau kita beda sama Nabi. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita hafal doanya. Sering kita dengar. Allahumma hadini qaumi. Saya mau nanya, kok kaumku? Mesti kaum yang dikatakan kaumku itu sebenarnya orang yang masuk dalam golongan Nabi Muhammad. Ini kan nggak masuk, belum masuk nih. Ini baru mau dihantar dakwah kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad menyandarkan mereka itu orang Taif yang ngelemparin batu, yang menghina, yang mencaci maki, disandarkan ke dalam diri Nabi Muhammad. Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ucapan Nabi Muhammad. Jangan, kata Nabi Muhammad, jangan wahai malaikat. Nabi Muhammad mengangkat tangan, Allah berikan petunjuk kepada kelompokku, kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kenapa harus disandarkan kepada kaumku? Menyandarkan mereka kepada diri Nabi Muhammad. Lihat sosok manusia yang paling sempurna. Kalau kita pelajari Al-Quran, Nabi Allah Isa angkat tangan terhadap umatnya. Nabi Allah Ibrahim pun angkat tangan kepada umatnya. Sering kita dengar cerita dua manusia yang paling hebat, Ruhullah wa Khalilullah, tapi berlepas tangan sama umat yang nggak mau dengar. Biarin deh ya Allah, ini kalau lu mau azab deh, nggak apa-apa. Kan hambamu. Yang dia Nabi, tapi beda dengan Nabi Muhammad. Tetap disandarkan kerusakan mereka, ketidakpengetahuan mereka atas siapa Nabi Muhammad, atas perbuatan yang sangat dihinakan dan tidak diizinkan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad pernah meriwayatkan di dalam satu hadis,
Di dalam satu peperangan, Nabi Muhammad ketika saat itu tombak masuk ke rahang pipinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menadahkan tangan tersebut, sibuk menadai darahnya Nabi Muhammad. Sahabat bilang, lepaskan ya Rasulullah, biarkan darah tersebut mengalir. Apa kata Allah? Kata Nabi Muhammad, satu tetes darah ini jika mengalir ke muka bumi, maka Allah akan hanguskan, maka Allah akan beri azab kepada mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Di sosok Nabi saat kita mengingat sejarahnya. Lalu di dalam satu kesempatan Rasulullah di dalam doa yang begitu panjang, Nabi Muhammad kembali ke kota Makkah. Di malam tersebutlah setelah Nabi Muhammad melihat begitu banyak, Allah melihat begitu banyaknya apapun yang diderita oleh Nabi Muhammad, penderitaan yang sangat dahsyat. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpaling kepada Allah sedikit pun. Dan Allah menyadari akan hal tersebut, maka diberikanlah hadiah. Sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita mengamalkan kita, kalau kamu juara, kita mau kasih hadiah ya. Kita mau kasih hadiah ya. Kalau kamu hafal juz aman, nasi Bapak kasih hadiah 100, 200, 300 ribu. Ya, anak-anak kecil atau anak yang dewasa lebih gede lagi pemberiannya. Hafal Quran lebih gede lagi pemberiannya. Ya, seringkali kita memberikan hadiah. Tapi apa ya? Tapi capek. Kamu harus ngadepin itu dulu, harus belajar dulu yang benar, harus rajin. Dan begitu kita kadang nasihatin kepada anak kita. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad diperintahkan didatangi oleh malaikat Jibril dengan menaiki buraq dalam satu perjalanan seperti mana yang kita tahu di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'alaihi innahu min ayatina. Ini ayat Al-Quran ini kita sudah hafal dan kita sudah sering dengar tafsirnya dari sekian banyaknya para ulama yang telah kita duduk hadiri di dalam satu majlis. Semua yang tafsirkan dalam ayat Al-Quran ini menceritakan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, menceritakan begitu dahsyatnya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika turunnya ayat Al-Quran ini, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan. Siapa yang dijalankan oleh Allah? Bi'abdihi, seorang hamba. Hamba ini telah titel, pangkat. Kalau kita bilang kan pangkat yang paling tinggi presiden atau DPR atau rakyat yang paling tinggi di dalam satu susunan negara. Dan titel yang paling tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan kalimat abad, hamba. Ada seorang saya mengatakan la tad'uni illa bi'abdiha wa innahu ashraful asma'i. Jangan kau pernah memanggilku dengan kalimat apapun ataupun kalimat kekasih. Jangan. Tapi panggillah kecuali kau memanggilku dengan kalimat hamba, karena itu merupakan nikmat sesungguhnya yang paling agung, nama yang paling mulia, asraful asma'i. Sesungguhnya panggilan yang paling mulia itu adalah apa? Hamba. Kalau dipanggil hamba itu bukan hinaan, beda ya. Notasinya orang sekarang ini manggil hamba itu katanya budak. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba itu merupakan titel dari apa? Sadiq
Malik, Habib, Sadiq, Khalil, Khalil, wal Habib. Yang keempat apa? Abad. Sadiq teman, Khalil kekasih, Habib lebih dekat lagi kekasih. Tapi kalau abad merupakan pangkatan yang paling tinggi daripada kalimat kekasih yang diberikan oleh Allah kepada kekasih. Dan Nabi Muhammad paling senang ketika dipanggil sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Kenapa? Karena tahu, karena kenal, karena memahami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Nabi Muhammad tadikan setiap apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut sebagai praktek seorang hamba di hadapan Allah. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang besar. Apa hadiah yang besar? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Memberangkatkan, memperjalankan seorang hamba. Ini banyak tafsir ya. Al-abad ini yang terkawan ala ruh wal jasad. Mungkin ya ada orang yang bilang mimpi doang, ada yang bilang itu hanya cerita bullshit, cerita dongeng. Ini orang-orang yang tidak percaya dengan Islam. Sampai saat ini masih ada itu apa? Bahkan masih ada di dalam perkumpulan anak-anak muda. Masih ada saat ini orang-orang yang mengingkari perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad berangkat dari kota Mekah Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sudah berangkat dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, perjalanan yang tidak dikenal oleh siapapun dan tidak pernah dilakukan oleh siapapun dan tidak pernah dirasakan oleh siapapun dan tidak pernah diberikan perintah tersebut kepada siapapun kecuali Nabi Muhammad. Perjalanan Isra wal Mi'raj. Para anbiya pernah, semuanya dapat kemuliaan. Tapi kemuliaan perjalanan Isra wal Mi'raj hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendapatkan hadiah ini, ikhwan, singkat cerita, setelah mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan, maka Allah memberikan hadiah Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra itu perjalanan yang dari Mekah ke kota Madinah, dari kota Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ke negeri Syam. Di dalam satu perjalanan tersebutlah Nabi Muhammad mendapatkan berbagai macam cerita. Saya tidak akan membahas ini dulu. Singkat cerita, setelah sampai kota Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diperintahkan untuk imam, menjadi imam oleh malaikat Jibril. Siapa makmumnya? Kullul anbiya wal mursalin. Setiap dari para anbiya dan mursalin, para rasul, semuanya menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu pun anbiya yang mampu untuk menjadi imam, karena mereka mengetahui imam dari seluruh imam adalah Nabi Muhammad. Masuk Nabi Muhammad menjadi imam salat mereka, masih selesai itu Rasulullah diperintahkan untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, di dalam satu perjalanan Nabi Muhammad naik masuk ke langit pertama. Sampai di langit pertama, malaikat menunggu, berkata, diketok oleh Jibril, bukakan pintu. Lalu ditanya, siapa engkau? Anak Jibril. Wa maaf ya Jibril, Muhammad Rasulullah. Siapa bersama engkau wahai Jibril? Nabi Muhammad. Apakah sudah diutus? Na'am, kata Jibril. Maka disambutlah oleh Jibril bersama Nabi Allah Adam alaihissalam dengan berbagai macam ribuan para malaikat yang menyambut Nabi Muhammad dengan ucapan ni'mal majid, ya telah datang sebaik-baiknya kenikmatan yang ditunggu-tunggu. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, sebenarnya Jibril, Nabi Allah Jibril alaihissalam, malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam
bisa langsung mentok. Ngapain harus mentok? Bukankah Jibril itu pemimpin dari seluruh para malaikat? Benar. Bisa aja Jibril mentok apa masuk. Tapi Jibril tahu adab, tahu aturan yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam sejarah lain diriwayatkan, kenapa harus disambut di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh? Karena setiap malaikat yang ada di langit tersebut, mereka semua telah menunggu ratusan tahun akan datangnya sosok manusia yang paling agung tersebut. Maka keluarlah kalimat dari lisan para malaikat saling baik, wa ni'mal majid, sebaik-baiknya yang datang telah datang, sebaik-baiknya yang ditunggu telah datang. Siapa? Nabi Muhammad. Diceritakan oleh para ulama, para malaikat protes, ya Allah, alangkah nikmatnya bumi. Kau mengirim manusia yang paling agung, manusia yang kau cintai dan kau letakkan di bumi. Kapan giliran kami bisa memandang? Kapan giliran kami bisa diinjak oleh Nabi Muhammad? Berbicara kepada Nabi Muhammad. Maka kata Allah tunggu ketika Isra wal Mi'raj, maka keluarlah kalimat Ni'mal Majid. Itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad karena kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita